Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalina wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu, la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in, jamaah maghrib isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa saling mengingatkan untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya, pada dasarnya hati manusia ia ghafil. Pada dasarnya kebanyakan dari hati-hati manusia itu adalah hati-hati yang lalai terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya, namun ia tidak dirasa sebagai satu nikmat yang tinggi, yang bernilai. Maka perlu untuk terus senantiasa kita saling mengingatkan untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, membesarkan rasa syukur kita di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Makanya di antara tips petunjuk yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghadirkan rasa syukur, membesarkan rasa syukur di dalam hati kita, di antara trik dan cara yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam sabdanya, unzuru ila man huwa asfala minkum. Kata Nabi SAW, lihatlah kepada orang yang lebih di bawah daripada kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan jangan justru sebaliknya, ia lebih banyak melihat kepada orang yang lebih di atas daripada kalian. Ya, jangan banyak melihat pada orang yang lebih di atas daripada kalian. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum, karena hal itu lebih baik, lebih pantas agar kalian tidak menganggap remeh nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kalian. Ya, ketika seorang hamba banyak memperhatikan orang-orang yang ada di bawahnya, maka dia akan merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Dalam sisi apapun, dalam persoalan kesehatan, pada sisi kesehatan, ketika kita memperhatikan orang-orang yang banyak yang diuji dengan ujian kesehatan, ditarik sedikit dari kesehatan yang dimilikinya, maka dianjurkan kepada kita untuk menjenguk saudara kita yang sakit, agar kita melihat nikmat Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Ketika kita melihat saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit dan seterusnya. Bahkan kata para ulama kita, tidak hanya pada persoalan dunia saja, dalam persoalan akhirat pun, persoalan agama pun demikian. Artinya ketika kita menjadi orang yang telah mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar, maka perlu kita melihat saudara kita yang belum belajar, yang belum ada ketertarikan untuk mau belajar agama. Di antara tujuannya adalah agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah memberikan kita nikmat yang sangat besar yang tidak diberikan kepada banyak orang, nikmat hidayah untuk mau belajar. Ketika kita menjadi orang yang menjaga salat berjamaah di setiap waktunya di masjid, maka kita memperhatikan orang yang belum diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mensyukuri dan semakin kita menjaga nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi kata para ulama, tidak hanya dalam persoalan dunia saja. Dan salawat dan salam senantiasa kita kirimkan pada qudwah kita, teladan dan panutan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi
yang telah menghabiskan segala potensinya, menghabiskan usianya untuk berjuang agar manusia bisa selamat, menghabiskan hartanya untuk dipergunakan untuk menopang dakwah, dihabiskan tenaganya sampai menua usianya untuk berjuang agar manusia bisa selamat dari pedihnya api neraka. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita termasuk dari orang-orang yang dipilih untuk meniti dan mengikuti petunjuk yang telah beliau perjuangkan, yang telah beliau tinggalkan pada umat manusia. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Baik, kita melanjutkan pembahasan rutin kita, membacakan hadis-hadis dari kitab Sahih Targhib Tarhib lil Imam Al-Munziri yang telah diteliti oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, atau kitab yang disusun oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yang diambil dari kitab At-Targhib At-Tarhib lil Imam Al-Munziri rahimahumullahu taala jami'an. Tersisa beberapa pembahasan berkaitan dengan wudu, dan mungkin kita percepat dengan memilih 1-2 hadis dari setiap poin pembahasan tersebut. Yang pertama, at-tarhib min tarkit tasmiyah 'alal wudu'i 'amidan. Nah, pertama, peringatan terhadap orang yang meninggalkan membaca basmalah atau tidak membaca bismillah basmalah 'alal wudu', terhadap atau ketika berwudu atau hendak berwudu. Ada beberapa hadis yang disebutkan dengan derajat ada hasan li ghairi. Namun ulama kita berbeda pendapat tentang hukum membaca basmalah sebelum berwudu. Nah, kita bacakan dulu hadis-hadisnya sebelum kita menyebutkan kesimpulan dari para ulama kita terhadap hukumnya. Yang pertama, qala al-Imam Abu Bakar bin Abi Syaibah rahimahullahu taala, "Thabata lana anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala," telah diriwayatkan kepada kami bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La wudu'a liman lam yusammillaha." Tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca basmalah. Kada qala, seperti itu diriwayatkan kata beliau. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, hasan li ghairihi juga. Hasan li ghairihi berarti dia banyak diambil dari asalnya dhaif, kemudian ada riwayat lain yang menguatkan sehingga bisa naik ke derajat hasan li ghairihi. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "La salata liman la wudu'a lahu." Tidak ada salat, tidak sah salat bagi orang yang tidak berwudu. Wala wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi, dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca basmalah ketika berwudu. Itu 2 hadis yang kita sebutkan pada bab tentang peringatan. Bahwasanya Nabi memberikan peringatan terhadap orang yang tidak membaca basmalah ketika hendak berwudu. Dari hadis-hadis yang ada tentang wudu, maka ulama kita berbeda pendapat tentang hukum membaca basmalah. Ada yang mengatakan wajib membaca basmalah, sehingga tidak sah atau harus diulangi basmalah itu ketika wudu itu ketika tidak membaca basmalah. Di antara ulama yang memandang wajibnya basmalah adalah Imam Ahmad Imam Ahmad rahimahullahu taala. Mazhab Hambali atau Imam Ahmad memandang membaca basmalah itu adalah wajib wudu. Artinya ketika
ditinggalkan dengan sengaja maka membatalkan wudu. Iya, ketika sementara ia berwudu, ia baru teringat, maka tidak apa-apa kita membaca dan tidak perlu mengulangi, tetapi selama ada basmalah dalam wudu yang kita kerjakan tersebut. Kemudian jumhurul ulama, adapun jumhur para ulama, dan ini yang kuat tentunya, adalah basmalah hukumnya sunnah. Iya, hukumnya sunnah yang dianjurkan ketika kita hendak berwudu. Iya, kenapa? Karena hadis-hadis yang sahih, yang kuat, yang menerangkan lengkap tentang tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, di beberapa hadis tersebut tidak disebutkan bahwasanya Nabi memulainya dan memerintahkan untuk memulai dengan berwudu, dengan basmalah. Akan tetapi basmalah ini berlaku seperti pada kebaikan-kebaikan yang lainnya. Dianjurkan, disunnahkan untuk memulai setiap kebaikan dengan membaca basmalah. Sebagaimana sabda Nabi sallam, kullu amrin dzibalin, setiap perkara yang merupakan kebaikan dan tidak dimulai dengan basmalah, fahuwa aqta, maka perbuatan tersebut perbuatan yang terputus keberkahannya, tidak mendapatkan keberkahan. Dan begitupun wudu, tentu memulainya dengan basmalah adalah sunnah yang dianjurkan dan bisa menjadi penyempurna, kesempurnaan wudu kita. Sehingga makna la wudu liman lam yadhkur ismallah, tidak ada wudu bukan berarti tidak sah wudu. Akan tetapi la di sini adalah nafyun lil kamal. La yang menafikan kesempurnaan, artinya tidak sempurna pahala wudu, karena ada sunnah yang tertinggal ketika tidak membaca basmalah. Sehingga ketika kita berwudu, maka dianjurkan untuk memulainya dengan basmalah, baik dengan atas dasar hadis khusus tadi atau hadis secara umum bahwasanya setiap kebaikan harus dimulai dengan basmalah agar mendapatkan berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita seorang lupa, maka itu tidak menyebabkan wudunya tidak sah. Ketika dia sudah berwudu, sudah berjalan, dia berwudu, sudah mencuci anggota tubuh, misalnya mencuci, membasuh kepala, baru teringat, maka tidak mengapa dia membacanya di saat itu. Yang penting wudunya terdapat di dalamnya basmalah, sehingga terpenuhi apa yang dianjurkan oleh Nabi SAW dalam wudu, harus ada menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala atau membaca basmalah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kaitannya dengan wudu adalah at-targhib fi siwaki wa ma jaa fi fadlihi. Nah, pembahasan siwak dibahas di pembahasan wudu karena ada kaitannya. Ada hadis-hadis yang menyebutkan akan keterkaitan bersiwak dengan wudu. Maka Al-Imam Muhammad Nasiruddin memberikan judul bab at-targhib, motivasi atau anjuran Nabi SAW untuk bersiwak, wa ma jaa fi fadlihi, dan beberapa hadis yang menyebutkan akan keutamaan bersiwak tersebut. Dan banyak hadis-hadis lemah yang menunjukkan atau menyebutkan tentang keutamaan siwak yang tersebar. Nah, di antaranya yang saya ingat maknanya atau artinya yang pernah saya baca dan pernah dijelaskan oleh Ustaz kita, Ustaz Yusran di Makassar, menyebutkan tentang semua hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan siwak dengan menyebutkan bahwasanya satu salat dengan siwak itu lebih afdal daripada ada yang menyebutkan 700 kali salat atau yang senada dengannya. Semuanya status hadisnya adalah hadis yang lemah, tidak bisa dijadikan sebagai pegangan. Tetapi secara umum orang yang salat didahului dengan bersiwak tentu lebih besar keutamaannya daripada orang yang salat tanpa bersiwak, begitupun berwudu. Akan tetapi tidak disebutkan secara khusus berapa kali lipat keutamaannya dibanding orang yang tidak bersiwak.
Hadis yang pertama, hadis yang sahih ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli salatin. Ini hadis yang pertama, sudah pernah juga kita sebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tidak ingin memberatkan umatku, maka saya akan memerintahkan atau dalam hal ini mewajibkan, kami akan Rasulullah SAW akan mewajibkan kepada umatnya untuk bersiwak sebelum salat. Ya, sekiranya Nabi tidak ingin memberatkan, ini menunjukkan sangat ditekankan, ya, sangat dianjurkan untuk kita ya membersihkan ya mulut dan mulut kita ya, termasuk gigi, bersiwak sebelum kita melaksanakan salat. Ini menunjukkan keutamaannya. Bahkan Nabi memandang ini sesuatu yang perlu untuk diwajibkan. Akan tetapi Nabi begitu sayang kepada umatnya dan khawatir kalau sampai diwajibkan banyak lagi yang berdosa. Kalau diwajibkan banyak melanggar, yang melanggar berdosa. Ketika tidak bersiwak, tidak sikat gigi, membersihkan gigi sebelum salat, ketika diwajibkan maka menjadi dosa. Akan tetapi Nabi mengkhawatirkan itu, dan besarnya kasih sayang Nabi SAW, maka cukup Nabi memberikan isyarat bahwasanya ini sangat dianjurkan, sangat dianjurkan untuk seseorang bersiwak sebelum melaksanakan salat. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasanya tidak wajib, tetapi dia adalah sunnah yang sangat ditekankan. Kemudian hadis berikutnya, an Ali bin Abi Thalib, diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau meriwayatkan, qala Rasulullah SAW bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in. Ini hadis yang kedua. Sekiranya saya tidak ingin memberatkan umatku, maka saya akan memerintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap berwudu atau pada setiap sebelum berwudu. Ini yang kedua. Dianjurkan untuk bersiwak apakah sebelum berwudu, atau kalau terluput bersiwak sebelum berwudu, maka paling tidak sebelum salat. Ketika kita, ini menunjukkan kapan ditekankan untuk berwudu. Dan memang dalam ulama kita menganjurkan untuk bersiwak dalam beberapa kondisi. Dalam beberapa kondisi, kalau Imam Syafi'i mengatakan wa asyaddu istihbaban, dan siwak itu dianjurkan fi kulli hal. Siwak dianjurkan pada setiap kondisi, lebih khusus inda taghayyuri, di saat berubahnya kondisi mulut. Artinya ketika kita merasa kondisi mulut kita tidak fresh, maka dianjurkan untuk bersiwak. Wa asyaddu istihbaban, dan lebih ditekankan pada 3 kondisi. Kapan itu? Yaitu ketika indal qiyami minan naum, ketika baru bangun dari tidur. Wa indal qiyami ila shalah, dan ketika hendak untuk berdiri untuk salat, artinya ketika mau melaksanakan salat. Wa inda taghayyuri halil fam, dan ketika kita merasa kondisi mulut kita tidak baik, apalagi ketika hendak melakukan sesuatu, berkomunikasi dengan orang atau membaca Al-Quran. Nabi SAW bersabda kurang lebih sama dengan hadis sebelumnya, bahwasanya sekiranya aku tidak ingin hal tersebut memberatkan, jangan sampai memberatkan umatku, maka aku akan mewajibkan kepada mereka untuk bersiwak sebelum berwudu. Ini menunjukkan anjuran. Dan ketika kita bersiwak sebelum berwudu, maka itu juga kita niatkan sebagai siwak sebelum salat, khususnya menjelang waktu salat, supaya terpenuhi dua-duanya. Kita bersiwak karena ada anjuran untuk bersiwak sebelum berwudu, dan juga sudah diniatkan siwak sebelum salat, siwak sebelum salat. Kemudian ada beberapa keutamaan yang disebutkan oleh Nabi SAW yang didapatkan bagi orang-orang yang bersiwak, atau membersihkan mulut, apakah siwak dengan
batang siwak atau menggunakan apa yang dikiaskan dengan apa yang kita pakai hari ini, dengan sikat gigi. Nah, itu secara hukum bisa dikiaskan dengan siwak, batang siwak, karena dia memiliki fungsi yang sama. Tujuan syariat tersebut adalah membersihkan mulut. Maka dengan sikat gigi bisa dikiaskan dengan siwak karena dia memiliki fungsi yang sama. An Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis diriwayatkan oleh Aisyah bahwasanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siwaku matharatun lil fami. Siwak itu fungsinya adalah membersihkan mulut, sebagaimana tadi kita sebutkan, sehingga dikiaskan dengan alat apa saja yang berfungsi sebagai pembersih. Mulut bisa mewakili makna siwak, atau bisa dikiaskan dengan keutamaan yang ada pada siwak, karena tujuannya adalah matharatun lil fam, untuk membersihkan mulut, wa mardatun lirrabb, dan dia merupakan amalan yang mengundang ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya Allah mencintai kebersihan. Allah mencintai kebaikan, kebersihan, termasuk kebersihan fisik kita. Ini menunjukkan agama kita dan anjuran Allah Subhanahu wa taala untuk kita memperhatikan kondisi fisik kita. Perhatikan kebersihan pakaian kita, kebersihan badan kita, dan termasuk menghindarkan diri kita dari segala hal-hal yang bisa mengganggu orang lain atau mengganggu malaikat. Dari bau-bau yang bisa mengganggu orang lain itu dihilangkan. Terlebih lagi ketika kita hendak melaksanakan ibadah yang mulia, yaitu salat. Makanya siwak disunnahkan ketika kita hendak salat, karena itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siwak dianjurkan ketika kita hendak membaca Al-Qur'an, sehingga kita melafadzkan Al-Quran itu dengan kondisi mulut yang bersih, yang fresh. Dan hadis berikutnya kurang lebih sama maknanya. Alaikum bisiwak, hendaknya kalian bersiwak, fa innahu matyabatun lil fam. Hanya lafaznya berubah sedikit. Tadi matharatun, sekarang matyabatun. Matyab artinya menjadikan baik mulut tersebut, dan mardatun lirabbik, tabaraka wa taala, dan menjadi pengundang ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kebiasaan Nabi SAW yang patut untuk dicontoh, diriwayatkan bahwasanya Shuraih bin Hani qal, beliau meriwayatkan bahwasanya beliau bertanya kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah. Qultu li Aisyah radhiyallahu anha. Shuraih bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, bi ayyi syai'in kana yabda'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu. Apa yang pertama kali Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan ketika dia masuk ke dalam rumah? Ketika beliau habis bepergian atau habis keluar dari rumah beraktivitas, ketika dia datang ke rumah, apa yang pertama kali dilakukan? Ini ditanyakan langsung kepada Aisyah. Ini diantara ilmu-ilmu yang tentu istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengetahui, atau hanya mereka yang mengetahui hal tersebut. Maka Aisyah menjawab, Aisyah menjawab, bisiwak. Yang pertama kali Nabi kerjakan ketika pulang, apalagi ketika dia dari luar beraktivitas atau lama di luar rumah beraktivitas, kemudian datang ke rumah, adalah dia mulai dengan bersiwak. Tentu beberapa hikmah yang ada di dalamnya, dan tentu yang paling zahir adalah ini menunjukkan kesempurnaan dan bagaimana Nabi SAW
melakukan yang terbaik untuk istrinya, bermuamalah dengan muamalah yang terbaik kepada istrinya. Ini diantara makna dari sabda beliau, khairukum khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Jarang mungkin di antara suami yang sampai memperhatikan hal tersebut. Ketika dia baru datang dari luar, memperhatikan jangan sampai aroma mulut saya ini tidak nyaman dicium oleh istri saya. Ini menunjukkan bagaimana Nabi SAW berupaya maksimal untuk bermuamalah, memberikan penampilan yang baik kepada istrinya, kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan tentu sebagaimana Utsman juga mencontohkan, beliau adalah orang yang sangat menjaga penampilan di hadapan istrinya, di hadapan keluarganya. Dan dia mengatakan, uhibbu an atazayyan, saya suka untuk berpenampilan baik di depan istri saya, kama uhibbu an tatazayyana li, sebagaimana saya juga senang kalau dia berpenampilan baik di depanku. Ini perlu dicontoh bagi para suami istri. Nah, untuk sama-sama memberikan perhatian terhadap penampilan di hadapan pasangannya. Jangan kemudian sebaliknya, suami hanya menuntut istrinya untuk tampil baik, sedangkan dia tidak memperhatikan penampilannya. Dan begitupun sebaliknya. Ini diantara hal yang perlu dicontoh dari Nabi SAW sebagai satu perbuatan yang mulia. Ketika kita baru keluar, khususnya ketika kita baru keluar beraktivitas dari luar, dianjurkan untuk kita bersiwak. Perlu kita mencontoh perbuatan Nabi SAW untuk bersiwak sebelum kita beraktivitas dengan istri kita dan keluarga kita. Karena biasanya kalau dari keluar beraktivitas kembali dalam kondisi mulut yang tidak fresh, maka itu bisa menjadi hal yang mengurangi keharmonisan kita dengan keluarga dan anak-anak kita di rumah. Ini di antara contoh perbuatan Nabi SAW dalam hal bersiwak. Kemudian hadis berikutnya menunjukkan tentang perlunya hal tersebut, siwak, adalah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, anin Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW bersabda, laqad umirtu bis-siwaki hatta dhanantu annahu yanzilu alayya fihi Qur'anun aw wahyun. Adalah aku diperintahkan untuk bersiwak. Jadi Nabi SAW bersiwak atas wahyu atau perintah Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia bukan dalam bentuk Al-Qur'an. Dia tidak turun sebagai ayat Al-Qur'an, tetapi perintah, anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta dhanantu annahu yanzilu alayya fihi Qur'an, sampai aku menyangka bahwasanya telah turun ayat Al-Qur'an atau wahyu Al-Qur'an yang memerintahkan untuk bersiwak. Ini menunjukkan bahwasanya siwak itu sangat dianjurkan dan perhatian Rasulullah SAW, perhatian agama kita terhadap persoalan kebersihan seorang muslim. Kemudian poin yang terakhir yang ada kaitannya dengan wudu adalah targhib fi takhlilil asabi'. Motivasi Nabi SAW atau anjuran Nabi SAW fi takhlilil asabi', untuk menyelah. Ketika kita mencuci tangan sampai siku, maka kita menyelah jari jemari kita kiri dan kanan. Takhlil asabi'. Ini diantara sunnah penyempurna wudu. Ketika kita berwudu, untuk menyelah-nyelah jari jemari kita, tangan ataupun kaki kita ketika kita mencuci kaki. Itu diantara kesempurnaan wudu seseorang. Karena standar sahnya adalah terkena air. Kalau sudah terkena air, itu sudah sah
secara hukum wudu kita, tetapi tidak sempurna ketika tangan kita cuci kemudian tidak di sela-sela jari jemarinya, begitupun kaki kita. Kata muallif, at-targhib fi takhlilil asabi. Motivasi Nabi SAW untuk, anjuran Nabi SAW untuk menyelah jari jemari tangan dan kaki ketika kita berwudu. Wa tarhib min tarkihi, dan ada peringatan terhadap orang yang meninggalkannya. Wa tarkil isbaghi idza akhalla bi syai'in minal qadril wajib. Ya, dan ada peringatan ya juga di dalam bab ini ada hadis-hadis tentang peringatan ya meninggalkan mencuci anggota bagian wudu, mencuci atau membasuh kurang dari kadar wajibnya. Iya, ketika kurang dari kadar wajib, maka ini tentu sudah membatalkan wudu atau menyebabkan ancaman yang keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama atau kaitannya dengan menyelah-nyela jari jemari. Nah, ketika kita berwudu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallam, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, hadis hasan sahih. Beliau meriwayatkan qala Rasulullah sallam, bahwasanya Rasulullah sallam bersabda, latanhakunna al-asabi'a bit-tahuri au latanhakannaha an-nar. Kalian ya menyelah-nyelah jari jemari kalian dengan air wudu, atau hendaklah kalian membasahi dengan menyelah jari jemari kalian dengan air wudu, au latanhakannaha an-nar, ataukah ya nanti neraka yang menyentuhnya, ya, atau nanti neraka yang menyentuhnya. Ini ya ketika jari jemari tidak tersentuh air, tidak tersentuh air gara-gara tidak diselah. Iya, karena ketika hanya dialirkan begitu saja, terkadang tidak tersentuh dengan sempurna bagian selah-selah jari jemari tersebut, sehingga ketika tidak tersentuh maka dia sudah pelanggaran ya berat terhadap wudu. Iya, dia sudah meninggalkan kadar wajib sehingga diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya nanti iya api neraka yang menyentuhnya. Iya, nanti api neraka yang menyentuhnya, dan ketika diancam dengan api neraka, maka itu satu menunjukkan satu pelanggaran terhadap hal yang wajib, bukan meninggalkan sunnah ketika ancamannya sampai diancam ia neraka yang akan menyentuhnya. Itu menunjukkan hal yang ditinggalkan, pelanggaran yang dilakukan adalah meninggalkan kewajiban, yaitu seseorang yang tidak menyelah jari jemarinya sehingga menyebabkan ya ada bagian dari selah-selah itu yang tidak tersentuh air wudu. Ya, maka dia adalah orang yang tergolong tadi diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang lain, kita pilih-pilih saja beberapa hadis yang mewakili bab ini. Iya, dalam bentuk perintah. Iya, dalam bentuk perintah Nabi SAW. Iya, dalam riwayat disebutkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Khallilu al-asabi al-khamsa." Selah-selahlah jari jemari atau 5 jari jemari. Nah, ya disebutkan secara umum, berarti mencakup tangan dan kaki. Au la yahshuha Allahu naran, au la yahshuha Allahu naran, ataukah nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan ia menyiksanya dengan atau menyentuhkannya dengan api neraka. Yaitu hadis yang berkaitan dengan anjuran Nabi SAW untuk menyelah jari jemari. Jadi hukum secara asalnya ya wudu itu sah ketika rukunnya adalah ya tersentuhnya seluruh anggota wudu dengan air. Itu rukun. Ya, artinya kalau sudah tersentuh ya dengan air seluruh anggota wudu itu, maka itu sudah terpenuhi rukunnya.
Tetapi kesempurnaannya, di antara hal yang sunnah dianjurkan adalah ia menyelah jari jemari. Iya, akan tetapi ketika ada kemudian yang tidak menyelah jari jemarinya sehingga menyebabkan ada air yang tidak sampai, ia tidak menyentuh semua selah-selah kaki atau tangannya, maka ini menjadi pelanggaran berat. Ini pelanggaran besar bagi wudu, dan itu tadi yang diancam. Itu tadi yang diancam. Adapun yang tidak kemudian menyelah jarinya tetapi tersentuh semua dengan air, maka itu tidak termasuk yang diancam tadi dengan neraka. Tidak diancam dengan neraka karena terpenuhi rukunnya. Tetapi yang tidak menyelah, karena tidak menyelah sehingga ada anggota wudunya atau bagian dari jari jemari yang tidak tersentuh air, maka itu tadi yang mendapatkan ancaman neraka. Karena seorang yang telah meninggalkan sunnah itu tidak akan diancam oleh Nabi SAW dengan api neraka. Kemudian diantara anggota wudu yang kadang tidak sempurna, dan ini yang paling sering kita ingatkan, anggota wudu yang disebutkan juga oleh Nabi SAW secara khusus mewakili yang lainnya, meskipun jari jemari tadi ternyata juga disebutkan secara teks. Anna Rasulullah SAW dari Abdullah bin Amr bahwasanya Nabi SAW ra'a qauman, dia melihat satu kaum, wa aqabuhum tuluh, dia melihat satu kaum. Ini menunjukkan tidak satu dua yang mengerjakan, menjadi satu kebiasaan dalam satu komunitas kaum tersebut ketika berwudu tidak memperhatikan ketika mencuci kaki. Wa aqabuhum, tumit-tumit mereka, taluh, tumit-tumit mereka masih kering, tidak tersentuh oleh air. Faqal, maka Nabi SAW bersabda, wailul lil aqabi minan nar. Celakalah tumit-tumit akan disentuh oleh api neraka. Celakalah tumit-tumit yang akan disentuh api neraka. Yaitu tumit yang tidak dibasahi atau tidak tersentuh air wudu ketika berwudu. Dan ini tentu dikiaskan dengan semua anggota wudu yang wajib tersentuh air. Ketika ada bagian yang tidak terkena air, karena tidak bersungguh-sungguh, makanya wudu, hadis-hadis tentang wudu yang kita baca sebelumnya semuanya mengatakan wa ahsinul wudu, wa ahsanal wudu, memperbaiki wudu, menyempurnakan wudu, baru kemudian mendapatkan keutamaannya. Bahkan bisa mendapatkan ancaman yang keras ketika berwudu asal-asalan. Tidak boleh berwudu dengan asal-asalan, berwudu dengan begitu cepat, tidak memperhatikan kesempurnaan wudu. Wailul lil aqabi minan nar, sehingga Nabi berteriak ketika melihat orang-orang yang terburu-buru berwudu dan tidak basah sempurna tumitnya. Nabi pun berteriak dan mengatakan wailul lil aqabi minan nar, celakalah tumit-tumit akan tersentuh api neraka ketika dia berwudu kemudian tidak disempurnakan. Asbighul wudu, Nabi SAW kemudian bersuruh, sempurnakan wudu kalian. Sempurnakan wudu kalian. Taib. Dan yang terakhir, pembahasan terakhir kaitannya dengan wudu, dan ini penghujung ketika kita selesai berwudu setelah melalui rangkaian rukunnya, langkah-langkahnya yang telah kita sebutkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nabi mempraktekkan secara langsung dan juga dipraktekkan secara detail oleh para sahabat bagaimana pelaksanaannya, dan juga ditambah dengan sunnah-sunnahnya. Bagian terakhir adalah apa yang dibaca. Apa yang dibaca ketika kita selesai berwudu. At-targhib fi kalimatin yaquluhunna ba'dal wudu. Motivasi atau anjuran dari Nabi SAW terhadap zikir atau doa yang dibaca
oleh Nabi SAW dan dianjurkan kepada umatnya untuk dibaca ketika kita selesai berwudu. Hadis yang sahih an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Amirul Mukminin yang kedua Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma minkum min ahadin yatawaddau, tidaklah seseorang di antara kalian berwudu, ya, siapapun di antara kalian yang berwudu, ya, dzakaran kana aw unsa, ya, laki-laki ataupun perempuan, tua ataupun muda, nah, fayublighu aw fayusbighu alwudu, lalu dia kemudian menyempurnakan wudunya, ya, dia menyempurnakan wudunya, ya. Sekali lagi ditekankan, ya, setiap Nabi menyebutkan tentang wudu selalu beliau tekankan kesempurnaannya, dan di antara bentuk kesempurnaannya tadi adalah, ya, membasuh, menyentuh, membasuh atau mencuci semua, ya, anggota wajib yang harus dicuci ketika kita berwudu. Tsumma yaqul, ya, ketika dia sudah berwudu secara baik sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, kemudian dia menutup wudunya dengan zikir, bacaan, dan ini diantara yang disunnahkan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ya, sampai di situ saja boleh, ya, sekedar membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah. Keutamaannya sangat luar biasa. Jangan kita luput membaca bacaan ini setelah kita berwudu, dan keutamaan ini nanti didapatkan ketika kita membacanya setelah berwudu. Membaca kalimat syahadat itu adalah keutamaannya besar, akan tetapi ketika dibaca setelah kita selesai berwudu ada keutamaan yang sangat mulia, namun masih terkadang kita lalai dan tidak membacanya. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca tadi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan membukakan untuknya pintu-pintu surga yang 8, yadkhulu min ayyuha sya'ah, dia bebas memilih dari pintu mana dia ingin memasukinya. Subhanallah, amalan yang sangat ringkas, amalan yang sangat ringan, akan tetapi memiliki keutamaan yang sangat besar. Kenapa begitu banyak zikir-zikir yang sangat ringan diucapkan namun mendapatkan keutamaan yang sangat besar? Iya, di antara hikmahnya adalah karena tidak banyak orang yang kemudian bisa mengamalkan. Memang ringan diamalkan, namun kebanyakan orang lalai membacanya. Setelah berwudu begitu saja, ya, bahkan terkadang setelah berwudu terkadang justru cerita dan lupa berdoa, atau sekedar terburu-buru dan lupa membaca. Ingat, setiap kita selesai wudu baca kalimat syahadat yang singkat ini, dan ya, hadirkan di dalam hati kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan kepada kita untuk membukakan kepada kita 8 pintu surga yang bisa kita pilih dari pintu mana saja yang kita inginkan biidnillahi ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, ya, untuk menjadi orang-orang yang senantiasa memperhatikan dengan baik setiap tuntunan-tuntunan syariat Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan, ya, mulai dari hal-hal yang kecil termasuk perkara wudu saja. Ketika kita membaca dari awal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan yang ada dalam wudu, luar biasa keutamaan yang bisa kita dapatkan dengan durasi waktu berapa menit yang kita habiskan untuk berwudu sampai selesai kita membaca bacaan zikir setelah wudu itu. Keutamaannya sangat banyak, tidak bisa dikalkulasi dengan materi dunia. Tetapi terkadang kita lalaikan, ya, perlunya selalu menghadirkan hati, ya, niat yang ikhlas, dan menghadirkan keutamaan-keutamaan itu di saat kita mengerjakan amalan-amalan tersebut, sehingga kita melakukan amalan-amalan dengan hati yang khusyuk, ia mengerjakan amalan-amalan tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Segala yang benar
datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada hal-hal yang keliru, itu dari keterbatasan kami secara pribadi, dan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang keliru ya, dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.